Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zenti Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai penyakit monkeypox atau mpox, mengenai jumlah pasien, vaksin, tanda dan gejala, dan juga cara pencegahan. Penyakit monkeypox ini atau mpox sebenarnya penyakit yang sudah ada sejak lama. Namun, baru pada tahun 2022, Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kondisi darurat global kesehatan untuk mpox ini. Di Indonesia sendiri, total sudah ada 88 kasus mpox yang tercatat sejak tahun 2022 hingga saat ini. Seluruh kasus mpox di Indonesia adalah varian Clade 2B yang telah dikonfirmasi melalui proses genome sequencing. Varian ini berbeda dengan varian yang ada di Afrika, yaitu varian Clade 1B yang lebih banyak bergejala dan juga lebih berpengaruh kepada keparahan pasien. Meskipun jumlah kasus mpox di Indonesia sudah terkendali, namun kita tetap perlu waspada dan menjaga pola hidup yang sehat untuk menghindari infeksi dari mpox ini. Pemerintah Indonesia tetap menghimbau kewaspadaan mengingat mobilitas dari luar negeri yang tinggi. Dan kita perlu mewaspadai adanya dugaan perubahan pada pola penularan mpox ini. Selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai gejala dari penyakit monkeypox ini. Gejala mpox biasanya muncul 1-21 hari setelah terpapar virus dan kita bisa bagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase awal, yaitu fase prodromal, di mana pada fase awal ini gejala yang sering muncul adalah demam tinggi, sakit kepala yang hebat, nyeri otot, nyeri punggung, tubuh terasa sangat letih atau lemah, lemas ataupun kelelahan, pembengkakan kelenjar getah bening, terutama di daerah leher, ketiak, atau selangkangan. Fase yang kedua adalah fase ruam kulit, di mana setelah 1-4 hari dalam fase awal akan muncul ruam kulit yang dapat muncul di bagian tubuh manapun, termasuk di area wajah, lengan, kaki, dada, genital, atau dubur. Ruam ini akan berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama akan muncul berupa bercak kemerahan, kemudian ada lepuhan berisi cairan, kemudian menjadi kropen yang akhirnya mengelupas. Ruam ini dapat terasa gatal atau juga nyeri. Selain itu, dapat juga terjadi peningkatan produksi air liur dan gangguan pernafasan pada beberapa kasus. Gejala mpox umumnya lebih ringan dibandingkan cacar, namun dapat menyebabkan komplikasi serius pada orang-orang tertentu, yaitu orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejala ini memang secara umum tampak tidak spesifik, tapi dari beberapa gejala tadi kita bisa pastikan jika misalkan muncul ruam pada kulit, maka jika ada risiko tinggi pada pasien, boleh dipastikan dengan diperiksakan ke dokter. Lalu bagaimana cara kita bisa mencegah penyebaran penyakit monkeypox ini di Indonesia? Ada beberapa cara yang bisa kita ambil untuk mencegah penyakit ini. Yang pertama adalah dengan melakukan vaksinasi, yaitu pada masyarakat yang berisiko tinggi untuk mendapatkan vaksinasi dari Dinas Kesehatan setempat. Kelompok risiko tinggi ini diantaranya adalah tenaga kesehatan dan kelompok-kelompok yang memang berisiko tinggi terkena mpox yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah dengan menghindari kontak dekat. Kita perlu membatasi kontak dengan orang-orang yang sudah pasti terkonfirmasi ataupun dicurigai terinfeksi oleh mpox. Ini termasuk menghindari hubungan seksual dengan pasangan yang menunjukkan gejala mpox, seperti adanya ruam atau lesi pada kulit yang dicurigai. Kemudian kita perlu menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker medis jika merasa kurang sehat atau sedang berada di kerumunan ataupun keramaian orang. Jika muncul gejala seperti ruam atau demam, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian juga kita perlu menyebarkan informasi dan kesadaran mengenai tanda dan gejala penyakit mpox ini dan cara penularannya. Dengan demikian, masyarakat perlu paham betul apa itu penyakit mpox yang bisa menular melalui kontak langsung dengan lesi atau cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, serta melalui hubungan seksual. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa mpox juga bisa
ditularkan melalui hewan yang terinfeksi. Maka jika memiliki hewan peliharaan yang kemungkinan terinfeksi, kita harus menghindari kontak dengan hewan tersebut. Kemudian kita pastikan ketika berada di tempat umum, kita hindari kegiatan yang tidak perlu di tempat yang berisiko tinggi. Misalkan berada di rumah sakit, ya, ataupun keramaian yang kita tidak tahu ada kasus Mpox di daerah tersebut sedang meningkat. Dengan melakukan beberapa langkah-langkah ini, diharapkan kita bisa mencegah penyebaran Mpox dan bisa dikendalikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Bahwa penyakit ini sedang meningkat, namun kita perlu tetap tenang karena penyebaran tidak seperti penyakit corona yang sangat mudah menyebar. Penyakit ini lebih banyak ditularkan melalui kontak langsung. Kita berharap mudah-mudahan penyakit ini bisa terkendali dengan baik. Lalu bagaimana dengan ketersediaan vaksin monkeypox ini? Pemerintah Indonesia telah mengimpor vaksin Mpox ini dan sedang menyiapkan vaksinasi untuk kelompok berisiko, seperti orang yang kontak erat dengan penderita Mpox atau orang dengan HIV. Stok vaksin saat ini masih terbatas dan terus diberikan kepada kelompok yang berisiko. Namun, vaksin ini bukan untuk masyarakat umum untuk saat ini. Vaksin Mpox ini adalah vaksin yang dirancang untuk mencegah infeksi Mpox dan Smallpox dengan fokus kepada kelompok berisiko tinggi dan sedang dikembangkan dan digunakan di Indonesia serta beberapa negara lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok rentan yang paling berisiko terkena monkeypox di Indonesia. Yang pertama, tentu saja kita mewaspadai penularan terhadap anak-anak. Karena daya tahan tubuh yang belum cukup baik, anak-anak bisa lebih rentan terkena gejala yang berat bila dibandingkan dengan pasien remaja ataupun dewasa. Anak-anak juga bisa mengalami komplikasi yang lebih serius jika terinfeksi. Oleh karena itu, kita mewaspadai jika ada penularan dan kelompok anak-anak ini yang perlu kita lindungi. Kemudian orang dengan gangguan sistem imun, yaitu individu yang memiliki kondisi medis yang melemah, dan sistem kekebalan tubuh ini juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gejala yang berat dan komplikasi dari Mpox. Kemudian ibu hamil juga berisiko tinggi atas komplikasi yang bisa terjadi jika terinfeksi oleh Mpox. Infeksi ini juga bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Kelompok rentan lainnya, dan ini juga yang berisiko tinggi, adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Kelompok ini merupakan salah satu yang paling terpengaruh dari penyakit monkeypox ini, terutama mereka yang memiliki banyak pasangan seksual. Mereka yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi Mpox ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Kemudian tenaga kesehatan yang merawat pasien yang sudah terkonfirmasi Mpox berisiko tinggi untuk terpapar dari virus ini, terutama jika tidak menggunakan perlindungan medis yang memadai. Orang yang melakukan kontak erat dengan individu yang terinfeksi, ini juga perlu menjadi kewaspadaan. Siapapun yang memiliki kontak dekat dengan orang yang terkonfirmasi Mpox juga dalam kategori berisiko tinggi. Penting bagi kelompok-kelompok ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko penularan Mpox. Sebagai kesimpulan, penyakit monkeypox ini secara penyebaran lebih terbatas dan tidak seperti penyakit corona yang sebelumnya kita sudah kenal dan sudah kita lalui. Banyak masyarakat yang mungkin merasa khawatir secara berlebihan dan mungkin ada teringat dengan kondisi corona yang sudah sebelumnya. Namun, sebenarnya penyakit monkeypox ini penularannya terjadi pada kelompok berisiko tertentu yang terbatas. Meskipun demikian, kita tetap perlu menjaga kesehatan, pola hidup yang sehat, menghindari kontak erat, dan mengenali jika ada pasien ataupun kerabat kita yang memiliki tanda dan gejala dari Mpox. Sebaiknya periksakanlah kepada dokter dan tenaga kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Semoga kita semua terhindar dari penularan penyakit Mpox ini dan bisa tetap sehat selalu. Sekian info medis dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.